Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi hari ini. Today we're gonna discuss about experiences. And it is about how you tell your experience. Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu experience itu apa sih? Okay? Experience itu adalah pengalaman. So if you want to tell about your experience in English, we have a different pattern when you tell about your daily activities. Jadi pola yang digunakan ketika kita membuat kalimat menceritakan rutinitas sehari-hari seperti yang sudah sebelumnya kalian lakukan, berbeda dengan ketika kalian menceritakan pengalaman, menceritakan apa yang sudah kalian lakukan, menceritakan apa yang orang lakukan, yang kalian lihat, atau menceritakan sesuatu yang sudah lewat. Oke, kita mulai saja. Saya share screen-nya agar kalian bisa memahaminya dengan lebih baik. Baik. Ya. The question then often come when someone asks you about your experience, they might say, "What did you do? What did you do?" Okay. You can add with another explanation of a time maybe. Ya, jadi ketika bertanya tentang sesuatu yang sudah kalian lakukan atau pengalaman kalian sebelumnya, biasanya kita menggunakan pertanyaan what did you do? What did you do? Nah, kemudian bisa kalian tambahkan misalnya pada saat apa gitu. Apa yang kalian lakukan itu kapan gitu. Nah, saya contohkan di sini, what did you do in your holiday? What did you do in your holiday? Apa yang kamu lakukan di hari libur kamu? Gitu. Ya, nah di sini ada cerita menceritakan tentang pengalaman, telling experience. Kita sama-sama coba baca. Kalian coba juga di rumah untuk membaca ya. I went to my grandparents' house. The beach is beautiful. So I played in the beach almost all the time. I found new friends there. We hiked the hill behind the village small hospital. It was a great experience. Okay, ya ini saya perbaiki sedikit. Ya, jadi terakhir it was a great experience. Nah, kalian coba lihat pada kata kerja, kata-kata yang diberi warna biru. Oke, ada went, played, found, hiked, was. Ya, kalau Anda mencari di kamus, ya misalnya kita mencari bahasa Inggrisnya pergi, maka yang akan kita temukan adalah go. Oke, I went to my grandparents' house, itu artinya saya pergi ke rumah kakek saya, ya kakek nenek saya. Tapi kok bukan pakai go, ya kita di sini menggunakan went. Karena ketika kita menceritakan sesuatu yang sudah lewat atau menceritakan pengalaman kita, maka yang kita gunakan adalah kata kerja kedua. Oke, kata kerja kedua. Di sini ada went, played, found, hiked, was. Itu semuanya adalah bentuk kata kerja kedua. Oke, baik. Jadi yang perlu diperhatikan ya adalah bentuk kata kerja. Nah, bentuk structure yang kita gunakan ya ketika kita menceritakan pengalaman atau menceritakan yang sudah lewat itu menggunakan simple past tense. Ya, simple past tense. Polanya seperti apa? Ya, polanya kita menggunakan subjek, kemudian kata kerja kedua atau verb to, ya, atau kemudian boleh ditambahkan objek atau komplement atau kedua-duanya. Ya, misalnya kita pahami dulu ya kata kerjanya. Ya, mengenai kata kerja. Verbs in English. There are two kinds of verbs in English. Okay, two kinds of verbs in English. Dalam bahasa Inggris ada dua jenis ya. Nah, kita lihat jenis pertama, ini disebut dengan regular verbs. Oke, jenis pertama adalah regular verbs.
Yang seperti apa regular verbs ini? Oke. Dalam bahasa Inggris, perubahan pada regular verbs ini hanya sedikit saja. Oke, bentuk past tense dan past participle dari regular verbs diakhiri dengan ed. Saya lupa menyampaikan sebelumnya bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris itu semua memiliki 3 bentuk. Ya, ada 3 bentuk. Misal kata kerja go, ya, go. Okay. Go itu bentuk pertamanya adalah go, bentuk keduanya adalah went, dan bentuk ketiganya adalah gone. Semua kata kerja dalam bahasa Inggris memiliki 3 bentuk. Okay. Nah, dari jenis kata kerja ini ada 2 jenis. Bentuk pertama adalah bentuk regular. Nah, jenis pertama adalah jenis regular. Perubahan bentuknya itu pada kata kerja pertama yang kalian biasanya cari di kamus, dapatkan di kamus. Ya, yang saya contohkan di sini kata work. Lalu bentuk keduanya dan ketiganya cukup ditambahkan dengan ed. Ya, bentuk pertamanya yang biasa kalian temukan di kamus ketika kalian mencari kata, ya. Lalu bentuk kedua dan bentuk ketiganya itu cukup ditambahkan dengan ed. Jadi work, worked, worked. Berbeda dengan irregular verbs. Ini adalah jenis kedua. Irregular verbs, ya, biasanya banyak digunakan dalam percakapan, tapi bukan berarti tidak dalam tulisan juga, ya. Berbeda dengan regular verbs, irregular verbs itu perubahannya ada, kita harus menghafal. Jadi kalau di regular verbs itu perubahannya cukup ditambahkan dengan ed, ya, teratur. Regular itu artinya teratur. Kalau irregular itu tidak teratur, artinya perubahannya itu dia bisa berubah sebagian atau berubah secara keseluruhan, atau tidak ada perubahan. Oke, jadi bentuk dari awal sampai bentuk akhir, bentuk kata kerja pertama, 2, 3-nya sama bentuknya, atau bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga sama sekali berbeda, atau bentuk kata kerja pertamanya berbeda, 2 dan 3-nya sama. Nah, ini yang terjadi pada irregular verbs. Nah, yang saya contohkan di sini misalnya pada kata sing. Oke, sing. Bentuk kedua dari sing adalah sang. Sing, sang, dan bentuk ketiganya adalah sang. Ini biasanya kami dulu diminta untuk menghafalkan ini. Sing, sang, sang. Oke, sing, sang, sang, go, went, gone, do, did, done. Oke, begitu bentuknya. Maka agak sedikit lebih sulit untuk mengetahui irregular verbs. Yang cara yang paling cepat adalah menghafalkannya. Ya, buka listnya, kemudian hafal. Tapi kalau dihafal sulit, maka yang paling mudah adalah dengan sering menggunakan. Oke, kita lanjutkan. Ini saya coba kasih beberapa list, ya. Tapi list ini hanya list sedikit saja. Ada list yang lebih lengkap, nanti Anda boleh download di Spada, bisa search di internet juga, ya. List of irregular verbs. Oke, kita lihat di sini, ya. Itu yang paling pertama ada be. Oke, be ini yang kalian tahu adalah is, am, are. Oke, dalam bentuk kedua, ya, itu menjadi was atau were. Dalam bentuk ketiga menjadi been. Ya, jadi jangan bingung, ya. Yang infinitif itu adalah kata kerja pertama atau verb one yang biasa diistilahkan. Kemudian past simple itu adalah kata kerja kedua atau verb two. Kemudian past participle itu adalah kata kerja ketiga atau verb three, ya. Jadi sebenarnya istilah yang benarnya itu adalah infinitif, past simple, past participle. Kemudian untuk memudahkan mengingat, orang menggunakan istilah verb one, verb two, verb three, ya. Kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita bisa lihat di tabel ini bahwa kata kerja yang tampak ini di tabel pertama dan tabel kedua serta tabel ketiga itu berbeda. Jadi seperti inilah penampakannya irregular verbs. Ya, become, became, become, begin, began, begun, bite, bit, bitten, bleed, blood, blood. Oke, ini tadi yang saya contohkan. Jadi ada yang pada kata kerja pertama berbeda, 2 dan 3 sama, bleed, blood, blood. Ada yang berbeda seluruhnya, bite, bit, bitten. Oke, ada yang sama semua, cut, cut, cut. Ya. Jadi semuanya harus diingat bentuk perubahannya. Tidak bisa kita mengira-ngira saja atau sekedar mendalilkan ini. Oke.
Ya, kita lanjutkan pada list regular verbs-nya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini lebih mudah ya untuk mengingatnya karena rata-rata perubahan pada verb kedua ya, bentuk past dan participle, verb kedua dan bentuk ketiganya hanya ditambahkan ed ya. Accept menjadi accepted dan accepted. Act, acted, acted. Achieve, achieved, achieved. Oke. Ya, jadi teratur, dikatakan juga regular verbs karena perubahan pada kata kerja ini teratur bentuk perubahannya. Oke. Lalu kapan kita menggunakan past verbs tadi atau bentuk kedua, yaitu tadi pada saat kita menceritakan pengalaman, telling experience. Bagaimana caranya? Kita coba dulu. Coba gunakan bahasa Indonesia ya. Kita mau membuat kalimat nih. Misalnya subjeknya adalah she. Lalu verbnya adalah memberi, ya. Subjeknya adalah dia, verbnya memberi, kemudian objeknya sebuah resep obat, lalu komplement atau keterangannya adalah kemarin. Ya, kalau kemarin kan berarti sudah lewat ini kegiatannya. Ya, bahwa sudah terjadi. Maka kita pasti menggunakan kata kerja kedua. Sorry ya, ini masih saya taruh verb kedua harusnya terus. Ini kata kerja kedua. Bagaimana bentuk bahasa Inggrisnya? Kita lihat yang kedua ini. Ya, dia itu akan menjadi she langsung saja. Oke, lalu memberi, kita ambil dulu kata kerja kedua dari give. Give itu adalah bentuk pertama kalau kalian cari di kamus give ya. Lalu checklist yang tadi saya berikan. Give itu ternyata bentuk keduanya adalah gave. Maka kita langsung taruh she gave, okay, sebuah resep obat, a prescription, okay, kemarin, yesterday. Ya, jadi langsung saja kita terjemahkan demikian. Nah, ini agak mudah pola kalimatnya, karena namanya juga simple past tense, simple, gampang. Gitu. Maka keseluruhan kalimatnya menjadi she gave a prescription yesterday. She gave a prescription yesterday. Oke, jadi mudah ya, seharusnya mudah. Nah, untuk membantu biasanya kalau kita menceritakan pengalaman atau when we tell something that already done, ya yang sudah terjadi, maka kita ada kata-kata keterangan yang mudah dikenali. Jadi, semisal kalian menemukan kata-kata keterangan berikut, ya. Maka kata kerjanya seharusnya dalam kalimat itu menggunakan kata kerja kedua. Ini hanya salah satu contohnya ya. Nanti ada contoh-contoh yang lain yang tidak ada di dalam list ini, yang menggunakan tambahan kata-kata. Oke? Ya, di sini saya tulis complement atau adverb use, ya kata keterangan yang biasanya digunakan. Yang digunakan dalam bentuk past tense atau ketika kita menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, ini ada yang di dalam kotak-kotak, ya, yang saya berikan kotak. Oke, jadi kalian juga harus tahu bentuk kata keterangan yang lain, tapi yang biasa digunakan untuk past tense adalah yang berada di dalam kotak. Already, before, earlier, ever, formerly, just, last, previously, yesterday. Nah, di sini ada kata last. Oke, last. Last ini biasanya ditambahkan dengan hari, misalnya hari Senin gitu. Hari Senin yang lalu, last ini kita artikan hari Senin yang lalu. Maka dalam bahasa Inggris akan menjadi last Monday. Oke, hari Ahad yang lalu, last Sunday. Minggu lalu, ya, pekan lalu, last week. Tahun lalu, last year. Bulan lalu, last month. Oke, maka last ini biasanya ditambahkan lagi kata-kata di belakangnya untuk menunjukkan bahwa itu sudah lewat yang lalu waktunya, gitu kapan. Oke, ya mudah-mudahan sampai di sini sudah paham bagaimana menggunakan, bagaimana kita membuat kalimat menceritakan pengalaman yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi. Maka kita menggunakan kata kerja kedua dan keterangan-keterangan yang
ada di dalam kotak ini, salah contohnya ya, sebagiannya. Baik, sebagai bentuk latihan, kalian saya berikan tugas ya, tugas yang dikerjakan di sini. Please write your experience when you were having holiday. Okay, please write your experience when you are having holiday. Nah, jadi ini kan liburannya masing-masing berbeda ya, harusnya tidak sama. Jadi coba tuliskan, ingat, perhatikan sesuatu yang bercerita tentang lampau, ya, yang sudah lewat, maka kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. List kata kerjanya saya upload di Spada, silakan Anda download. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di grup atau di kolom komen di channel. Terima kasih. Oke, semoga materinya bisa dipahami. Saya tunggu tugasnya untuk dimasukkan di Spada. Jika ada masalah, sampaikan kepada saya. Ya, sekian. Thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.